Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Deborah Saleh akan menemani Anda setengah jam ke depan. Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang menutup wisata hutan mangrove lantaran akses jembatan menuju hutan mangrove rusak berat. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang menutup hutan mangrove yang menjadi salah satu primadona keindahan alam di Kota Kasih. Penutupan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan pengunjung lantaran jembatan yang dibangun sejak tahun 2016 yang menjadi akses wisatawan untuk menuju ke dalam hutan bakau ini mengalami kerusakan parah akibat bencana seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur pada 2021 silam. Awalnya jembatan kayu itu terbangun oleh program IFAD dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, melihat itu potensi yang bisa dikembangkan menjadi daerah pariwisata, sehingga dibuatlah jembatan kayu itu dan beroperasi sejak tahun 2016 dan seterusnya sampai dengan tahun 2021 kemarin kita tutup untuk menjaga keamanan pengunjung juga, karena memang 100% bangunan jembatan itu mengalami kerusakan. Ekowisata mangrove ini perlahan telah dibangun kembali sejauh 100 meter melalui salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lurah Oesapa Barat Christian Samdra berharap potensi pariwisata ini segera dioptimalkan kembali untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar. Kami sudah mulai mengerjakan, sudah selesai perbaikan sepanjang 100 meter. Semoga ke depan bisa ada tambahan bantuan lagi sehingga keseluruhan jembatan itu awalnya sekitar 700 meter, sehingga masih tersisa sekitar 600 meter yang perlu dibangun kembali, yang kami harapkan dengan konstruksi yang lebih kuat lagi, ya, bisa mampu menahan keadaan di laut. Ya. Hutan mangrove menjadi salah satu tempat yang bisa menjaga perbatasan antara kawasan darat dan laut. Dengan melestarikan mangrove, Anda dapat turut menjaga lingkungan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Tak hanya tempat wisatanya yang rusak, ratusan mangrove di Kelurahan Oesapa Barat mati akibat pemecah gelombang dan kurangnya kepedulian warga terhadap lingkungan. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang dan masyarakat sesalkan puluhan mangrove yang mati di sekitaran Muara Abu dan pesisir pantai Kupang. Banyaknya pohon bakau yang mati ini termakan usia juga dipengaruhi banyak pemecah gelombang atau breakwater yang ada di bagian utara pantai, yang mengakibatkan perubahan garis pantai karena pergeseran pasir. Hal inilah yang menyebabkan penimbunan pasir berlebihan di area hutan bakau hingga rusaknya habitat mangrove yang berlumpur menjadi berpasir. Meskipun breakwater mempunyai fungsi mencegah abrasi dan meredam laju gelombang, tetapi inovasi ini menjadi ancaman bagi kelestarian mangrove. Menurut masyarakat bahwa adanya aliran yang pasir yang dulunya berparkir di Pantai Lesiana cukup padat, sekarang beralih dengan gelombang breakwater itu membuat dia beralih ke gelombang membawa ke arah sebelah barat, ke arah wisata dan Oesapa Barat, sehingga potensi timbunan pasir di wilayah pesisir Oesapa dan Oesapa Barat itu sekarang menjadi meningkat, dan itu membuat mangrove itu menjadi mati. Lazarus Ufi, salah satu masyarakat yang juga menjadi pemerhati mangrove, mengapresiasi upaya dari berbagai pihak yang melakukan aksi penanaman mangrove di area pesisir. Namun ia juga berharap agar pihak-pihak yang melakukan aksi positif ini dapat melihat tempat menanam yang sesuai agar mangrove yang ditanam dapat tumbuh dan tidak terbawa arus. Tanam pertama ada 700 pohon, tapi karena tanamnya di atas pasir, akhirnya air pasang semua jatuh. Mangrove merupakan salah satu ekosistem esensial yang penting bagi sektor perikanan.
Tumbuhan ini memberikan perlindungan terhadap abrasi, banjirop, dan menjaga kualitas air pesisir. Konservasi keanekaragaman hayati menyimpan karbon dan menyediakan bahan-bahan alam penting yang menjadi sumber mata pencaharian. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Ahli mangrove Nusa Tenggara Timur angkat bicara terkait ratusan mangrove yang mati di pesisir pantai Pulau Timor. Jerias Matatula, seorang ahli mangrove yang berasal dari Politani Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur, angkat bicara terkait banyaknya mangrove yang mati di wilayah pesisir pantai Pulau Timor. Menurut akademisi ini, hutan bakau sendiri merupakan pertahanan pesisir yang perlu dijaga kelestariannya. Baginya, mangrove memainkan peran yang krusial dalam menopang ekosistem perairan. Jerias menuturkan bahwa faktor utama kematian mangrove di wilayah pesisir disebabkan karena abrasi pantai yang menyebabkan penimbunan pasir berlebihan akibat perubahan garis pantai karena pemecah ombak yang menyebabkan rusaknya habitat hutan mangrove. Banyak sekali ya mati, terutama beberapa jenis yang ada di depan ini sebenarnya karena ada abrasi dan kemudian ada penimbunan pasir pada perakaran mangrove. Jadi perakaran mangrove ini kalau tertutup dia akan mati dengan sendirinya. Dosen Politani Kupang ini berharap seluruh pemerhati mangrove yang ingin melaksanakan rehabilitasi dengan menanam anakan mangrove harus melakukan pengkajian terlebih dahulu agar mengetahui area yang dapat ditanami dan jenis mangrove yang dapat tumbuh di area yang ada. Karena baginya, kegagalan rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir disebabkan pemilihan bibit mangrove yang tidak sesuai dengan habitatnya. Tapi yang paling penting sebenarnya satu areal yang mau direhab atau direhabilitasi harus dikaji. Yang jadi masalah selama ini Mataram tidak pernah kaji. Karena ketika seperti begini saja, lihat kalau pasir kayak begini kita tanam bersama tidak akan jadi. Mau ribuan tidak akan jadi. Karena ini bukan habitatnya jenis reservoir. Jadi kondisi lingkungan itu yang mengaruhi pemilihan jenis yang tepat tanam di tempat yang kita inginkan itu harus jadi prioritas utama. Sebagai benteng ekosistem, mangrove sudah seharusnya dilestarikan, salah satunya dengan bersama menjaga dan memelihara hutan bakau. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu memastikan distribusi air bersih di Kota Atambua dan sekitarnya berjalan lancar. Antisipasi gangguan dilakukan dengan memperbaiki kerusakan pipa PDAM yang terhubung ke pemukiman warga. PDAM Kabupaten Belu sebagai penyedia layanan air minum bagi masyarakat dituntut meningkatkan pelayanan. Salah satunya melakukan inovasi menggunakan sistem digitalisasi. Selain itu, PDAM Belu juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan bagi pelanggan di Kabupaten Belu. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Johannes Andes Prihatin menyebut PDAM Kabupaten Belu sudah menerapkan sistem digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan. Kedepan, PDAM akan terus meningkatkan sambungan rumah dan melakukan pembenahan jaringan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini total pelanggan PDAM Belu mencapai 4.600 sambungan rumah dari total target 7.000 yang sudah terdata. Dari target penambahan 1.493 sambungan rumah, sebanyak 1.123 sambungan rumah akan memanfaatkan sumber air, yakni pada lokasi Hairakit, Asuulun, Bawatok, Loloa, dan sekitarnya termasuk dalam kota. Bangunan jaringan ini merupakan respon terhadap instruksi Presiden tentang percepatan penyediaan air minum. Redaksi Atambua TV. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi program Kuali Merah Putih di NTT oleh Bobon Santoso. Tetap bersama kami.